Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Nah cuy, sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu kita nikmati pembahasan kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas nasib Himawari ke depannya. Saat ini episode Boruto sedang menampilkan lanjutan hubungan antara Kawaki dan Himawari. Admin rasa dengan arc Himawari dan Kawaki. Masashi ingin membangun hubungan khusus atau memperdalam antara Kawaki dan adik Boruto itu. Dan admin rasa Himawari akan mengambil peran penting dalam cerita Boruto ke depan. Diciptakan Himawari sebagai adik Boruto. Pasti ada alasan khusus dari Masashi, bisa saja dengan keberadaan Himawari, akan ada sebuah kejadian yang membangkitkan emosi antara Kawaki dan Boruto. Admin rasa Himawari ini akan menjadi seperti karakter yang bernama Rin Nohara dulu, dalam cerita Naruto Shippuden, atau lebih kasarnya akan menjadi tumbal, untuk membuat cerita Boruto lebih dark lagi buat kedepannya. Himawari adalah anak kecil yang manis dan cantik, yang mana meskipun usianya masih sangat muda namun kemampuannya memiliki potensi besar untuk berkembang di masa yang akan datang. Himawari bahkan sudah berlatih menjadi seorang ninja di sejak dini. Statusnya sebagai klan Hyuga membuatnya diberikan hak untuk berlatih teknik khas dari klan Hyuga. Klan Uzumaki dikenal karena kemampuan mereka dalam hal teknik segel, serta mereka juga dikenal sebagai klan yang memiliki jumlah cakra yang sangat besar dalam tubuhnya. Kalian tahu kan kalau Kurama sendiri diketahui sudah secara turun-temurun diwariskan, mulai dari Mito Uzumaki, Kushina Uzumaki, dan terakhir adalah Naruto Uzumaki. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah anak dari Naruto juga akan menjadi Jinchuriki seperti ayahnya. Ada kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi, bukan Boruto, melainkan Himawari. Ada kemungkinan bahwa putri Naruto yang satu ini akan menjadi Jinchuriki yang memiliki potensi besar. Himawari adalah anak kecil yang ceria dan juga aktif. Seperti halnya Naruto, Himawari selalu mencoba memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini pun pernah dilakukan oleh Naruto, ketika dia berusaha untuk mengenal Kurama lebih lanjut. Pada awalnya, Kurama dan Naruto tidak memiliki koneksi apapun. Mereka hanya Jinchuriki dan bijunya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka pun saling berusaha memahami dan mengerti satu sama lain sampai akhirnya Kurama rela mengorbankan diri demi Naruto. Himawari pun sepertinya demikian, seperti yang pernah dihadirkan dalam ceritanya. Himawari pernah diperlihatkan memiliki kedekatan dengan Sukaku, monster berekor satu yang pernah menjadi biju dari Gaara. Sukaku pada awalnya sulit untuk menerima sosok Himawari. Tetapi, ketika Sukaku berbicara dengan Kurama sebelum dia tewas, Sukaku akhirnya mengerti mengapa Kurama sangat ingin melindungi keluarga Naruto. Meskipun pada akhirnya Sukaki dan Himawari harus berpisah, momen antara keduanya yang sangat dekat memberikan petunjuk bahwa Himawari memiliki potensi besar untuk menjadi seorang Jinchuriki. Selain karena sifat dan karakternya yang baik dan lemah lembut, Himawari juga merupakan keturunan Uzumaki yang mana Himawari pastinya memiliki cadangan cakra yang sangat dahsyat. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi Hima untuk menjadi seorang Jinchuriki yang hebat. Tetapi, di sisi lain, ada juga banyak pertimbangan untuk bisa membuat Himawari menjadi seorang Jinchuriki. Pasalnya, tidak mudah untuk mengendalikan dan menyatukan raga dan rasa antara Jinchuriki dan juga biju, terlepas dari mereka yang sudah saling dekat. Terlepas dari itu semua, yang pasti Himawari merupakan seorang Jinchuriki potensial seperti ayahnya. Menarik untuk kita nantikan apakah pada masa yang akan datang kita akan melihat Himawari menjadi wadah bagi seorang biju. Dan ketika momen itu muncul, apakah Sukaku yang akan kembali menjadi biju Himawari? Atau justru monster lainnya? Hal ini kemudian memunculkan sebuah spekulasi bahwa dengan hubungan yang begitu dekat tersebut, bukan tidak mungkin di kemudian hari Himawari akan menjadi Jinchuriki dari Sukaku. Dengan hubungan yang sudah dekat tersebut juga memunculkan pendapat bahwa Sukaku juga ingin disegel di dalam tubuh Himawari jika memang harus dilakukan. Jadi, karena Sukaku yang dulu dimiliki Gaara sudah berbeda dengan saat ini, biju tersebut sepertinya lebih memilih bersama Himawari dibandingkan Shinki. Dahulu, Sukaku adalah salah satu biju yang sangat kejam yang mengancam nyawa Jinchurikinya. Biasanya, dia akan membunuh atau mengendalikan Jinchuriki yang tertidur.
Oleh karena itu, orang seperti Gaara atau Jinchuriki dari Sukaku biasanya mengalami masalah insomnia atau kesulitan untuk tidur. Tapi, Sukaku yang sekarang berbeda dengan yang dahulu. Sekarang dia lebih lunak dan lebih bisa lembut kepada yang lain. Seorang Jinchuriki biasanya mendapatkan biju di usia yang masih sangat muda. Bahkan, mungkin seharusnya mereka memperoleh biju ketika mereka baru lahir, agar mereka bisa beradaptasi dengan biju yang ada di dalamnya. Seperti halnya Minato kepada Naruto, yang sudah menyegelnya sejak Naruto masih bayi. Tentunya banyak pertimbangan juga untuk bisa membuat Himawari menjadi seorang Jinchuriki. Karena, tentunya tidak mudah untuk mengendalikan dan menyatukan raga dan rasa antara Jinchuriki dan juga biju, terlepas dari mereka yang sudah saling dekat. Tapi yang pasti, Himawari mungkin bisa menjadi salah satu pilihan Jinchuriki seperti ayahnya. Banyak rumor yang beredar dan mengatakan kalau Naruto akan mati, lalu bagaimana nasib Himawari jika Naruto benar-benar mati? Apakah Himawari nantinya akan kuat menahan kesedihan, atau bahkan dari kesedihan yang mendalam itu muncul kekuatan baru? Kita pastinya tahu kalau Himawari ini sangat menyayangi Naruto. Naruto jarang di rumah saja ia merasa sangat sedih. Wajar saja karena ia masih anak-anak dan masih butuh kasih sayang lebih dari orang tuanya. Namun bagaimana jika Naruto mati? Tentu saja Himawari akan merasa sangat kehilangan dan sangat sedih. Ditambah lagi ia masih anak-anak, tentu hal ini akan membuatnya sangat terpukul. Kemungkinan yang kedua adalah Himawari membangkitkan kekuatan baru. Dan tentu saja kekuatan itu adalah mata Byakugannya yang spesial dan beda dari yang lain. Himawari membangkitkan Byakugan pertama kali saat ia merasa sedih. Bisa jadi Byakugannya bangkit kembali dan bertambah kuat setelah mengetahui Naruto mati. Hal selanjutnya yang pasti terjadi jika Naruto benar-benar mati adalah Himawari lebih semangat menjalani hidup. Tentu saja sedih terus tidak akan merubah yang sudah terjadi. Pastinya Himawari akan lebih berpikir dewasa dan memulai hidup barunya tanpa seorang ayah. Walaupun begitu, ia masih mempunyai kakak, ibu, dan teman-temannya yang selalu berada di sampingnya. Dan saat ini kondisi Himawari dalam cerita Boruto sudah mulai mendapatkan bagian, dengan dibuatnya arc baru yaitu, Kawaki, Himawari Ninja Academy. Sejak pertarungan dengan Ishiki Otsutsuki berakhir tahun lalu, anime Boruto, Naruto Next Generation telah mengurai serangkaian arc kecil untuk membangun arc besar berikutnya. Manga ini masih menyiapkan panggung untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya, jadi tim di balik anime akan bereksperimen dengan cara mereka sendiri dengan cerita asli yang tampak unik selanjutnya. Meskipun anime ini telah menayangkan cerita tunggal selama beberapa minggu terakhir, arc baru ini akan berfokus pada hubungan antara Kawaki dan Himawari saat dia mendaftar di Akademi Ninja. Belum terungkap berapa lama arc baru ini akan bertahan ke depan. Sekarang ini manga Boruto akan menyelesaikan arc yang berfokus pada Code. Arc baru ini akan membuat beberapa pilihan besar untuk Himawari, karena di manga dia sama sekali tidak pernah masuk ke Akademi Ninja, sama halnya juga dengan Kawaki. Dengan manga yang sedang berjalan dalam cerita misteri Otsutsuki, sepertinya akan memakan waktu sebelum anime mencapai titik ini. Setelah arc Himawari ini berakhir, anime Boruto akan memasuki arc Code dan kemungkinan ini akan berjalan seru. Arc Code ini akan berjalan sebelum Code menemukan Eida dan Daemon serta direncanakan rilis akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Namun sebenarnya Himawari lebih berpotensi jadi kuat dibandingkan Boruto sang tokoh utama. Bukan muda lagi, Himawari masih balita saat dia mengaktifkan Byakugan. Dalam kasus tertentu, mata Byakugan memang bisa aktif atau tidak aktif sama sekali bagi anggota Hyuga yang bukan keturunan murni, sementara yang keturunan murni sudah memiliki Byakugan sejak lahir. Dalam novel Itachi Shinden Komyohen, dijelaskan kalau Hyuga yang bukan keturunan murni hampir tidak bisa mengaktifkan Byakugan atau jika bisa hanya di satu mata saja seperti karakter Mukaiko Hinata di dalam novel yang bukan keturunan Hyuga murni. Contoh umum Hyuga bukan keturunan murni yang tidak punya Byakugan adalah Boruto. Nah sekarang coba kita lihat, Himawari bukan keturunan murni, namun saat masih anak-anak bisa membangkitkan Byakugan di kedua mata, jelas tanda kalau Himawari bukan karakter sembarangan. Himawari, dan juga Boruto, sama-sama punya garis keturunan yang berkualitas baik. Dari ayahnya ada keturunan Rikudo lengkap dengan cakra Asura dan Uzumaki, belum lagi dari ibunya yang merupakan keturunan Hyuga dengan garis awal dari Hamura Otsutsuki langsung. Nah cuy, segitu saja video hari ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya cuy. Agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Raja Shinobi.
Yang mau request tulis di kolom komentar ya cuy.